Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa nur qulubina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan, sama kita hormati ayah anda kita, orang tua kita, panutan kita, dan menjadi benteng kita, terutama di Kabupaten Kutai Timur ini di Sangatta, yaitu Al-Habib Andrus bin Salim Al-Hindwan, yang mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan usia panjang kepada beliau dalam keadaan sehat wal afiat, masih bisa memandang menatap wajah kita satu persatu. Harapan kita dari pandangan beliau kelaknya kita akan mendapat pandangan kakek beliau, amin, yaitu Sayyidul Wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dicurahkan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat segala penyakit dari tubuh beliau. Amin. Diselimuti dalam keadaan sehat wal afiat. Dikabulkan hajat-hajat beliau. Diberikan apa yang beliau inginkan, dan mudah-mudahan berkat beliau majelis ini senantiasa selalu dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga di sini ada Habib Sulaiman Al-Idrus. Juga kita doakan dengan doa yang sama. Para tuan-tuan guru banyak sekali, namun tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya karena Habib lupa. Saking lawasnya ke sini ya, bro. Sudah lama nggak kesini jadi lupa nama guru-gurunya. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa ingat lagi nama guru-gurunya. Alhamdulillah di malam hari ini sebagaimana mestinya atau sebagaimana biasanya kita membaca kitab yang begitu indah, kitab yang mengajarkan kita untuk menjadi ibadur rahman, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Hati kita yang mana tatkala hati itu terang, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi terang. Kalau hatinya gelap, maka seluruh anggota tubuh juga akan menjadi gelap. Kitab yang akan kita baca dan yang akan kita bahas di malam hari ini, judulnya saja sudah menjadi pelajaran besar bagi kita. Judulnya Penawar Hati. Jadi ini kitab mengobati hati-hati yang rusak, mengobati hati-hati yang gundah gulana, mengobati hati-hati yang kurang memiliki keyakinan kepada Allah, mengobati hati-hati yang dipenuhi dengan segala sesuatu yang dapat menghijab dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang membaca kitab ini, ketika dia memegang kitab ini, belum dia baca isinya, belum dia baca karangannya, belum dia baca apa yang terkandung di dalamnya, dia membaca judul yang ada di sampulnya saja, ini sudah bisa
judul dari setiap karangannya sebelum kita membaca isi daripada kandungan kitab tersebut. Sehingga dari judul kita mengetahui ini kitab isinya apa. Dari judul kita memahami tujuan daripada kitab ini apa. Dari judul kita mengetahui untuk apa kita mempelajarinya dan bagaimana cara kita menyikapinya dan bagaimana cara kita mengamalkannya. Kira-kira sampai di sini paham apa enggak? Kalau begitu Anda mau tanya judulnya indah apa tidak? Judulnya indah apa tidak? Malam ini kita baca kitab apa nama judulnya? Apa nama judulnya? Penawar hati. Kalau Anda tanya sekali lagi kira-kira penawar hati ini kitabnya tebal apa tipis? Tebal apa tipis? Tipis. Kalau dilihat-lihat berarti ini murah harganya. Ya kalau kitabnya murah apa mahal ini? Murah apa mahal? Murah nih kayaknya. Ini mungkin harganya sekitar 20.000. Mungkin harganya lebih mahal untuk kita daripada ini kitab. Ya enggak? Ya enggak? Tapi Anda bingung kok kita masih beli rokok mampu setiap hari kok nggak mampu beli kita. Ini kita berkah. Penawar hati ini berkah. Penawar hati ini Masya Allah yang mengarang waliullah. Kalau hidup kita ingin berkah, simpan sesuatu yang berkah di rumah kita. Ini kitab penuh keberkahan. Kita simpan, tidak baca, hanya simpan saja, insya Allah dapat berkah. Masa uang 20.000 kita nggak mampu keluarkan untuk beli kitab, apalagi di malam minggu ini setiap sebulan sekali kita akan bahas isi yang ada di dalam kandungannya. Maka kalau kita beli, kita bawa, maka keberkahannya berkali-kali lipat. Keberkahannya berkali-kali lipat. Sekarang anak mau tanya, jawab dengan jujur. Siap beli kitab penawar hati? Jawab cuma di depan. Siap nggak beli kitab penawar hati? Yang siap tunjuk tangan. Yang mau beli mungkin 20.000, tunjuk tangan. Guru Rasid mana? Guru Rasid. Jadi itu catat tuh yang tunjuk tangan tadi. Berarti dia yang mau beli. Pesan ini kitab. Jadi setiap pembacaan kitab penawar hati, maka kita jangan menjadi patung di majelis. Bawa, pelajari, catat apa yang dijelaskan oleh guru, karena itulah ciri orang menuntut ilmu. Itulah majelis. Majelisnya guru sekumpul seperti itu. Mereka waktu di Masapura belajar dengan Abu Guru sekumpul. Selain belajar di Darussalam, ketika pengajian ini, baik di minggunya, di Seninnya, atau di hari-hari yang lainnya, mereka bawa kitab, mereka bawa pulpen. Mereka duduk, mereka dengar, mereka catat. Bukan hanya sekedar mereka bengong, apalagi main HP. HP. Sehingga apa? Majelis zaman sekarang nggak berkah. Gurunya ngajar, dia jadinya 1.000. Ini murid kurang ajar. Jadi kita akan membahas pembahasan daripada pasal yang ke-8 di dalam kitab penawar hati. Ini diperhatikan. Bab yang ke-8 pada menyatakan membersihkan hati. Bagaimana caranya seorang hamba ketika dia telah mendapatkan penjelasan demi penjelasan tentang betapa pentingnya dia untuk memperhatikan hatinya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ala inna fi jasadi mudghah. Idza salahat salah jasadu, wa idza
fasadul jasad kullu. Perhatikan, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda menjelaskan kepada kita, sesungguhnya di dalam tubuh anak Adam memiliki segumpal daging, yang mana segumpal daging ini menjadi penentu di dalam kehidupannya. Bayangin, mudghah yang dijelaskan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudghah yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini bukan hanya menjadi penentu rahasianya seorang hamba, bukan hanya menjadi penentu batiniahnya seorang hamba, bahkan dari mudghah yang dijelaskan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi satu penentu bagi jasadnya seorang hamba, yang mana si hamba ini lebih mementingkan ketampanan daripada dia punya jasad. Si hamba lebih mementingkan atau mengedepankan penampilan dia punya jasad. Berapa banyak seorang hamba yang dia terlena dengan penampilan jasadnya, keindahan tubuhnya, keindahan matanya, dan melupakan batinnya. Hingga dijelaskan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau jangan sibuk kau hias kau punya diri, jangan sibuk kau hias kau punya wajah, jangan sibuk kau hias kau punya tangan, jangan sibuk kau hias kau punya kaki, jangan sibuk kau hias kau punya bibir, tapi sibuklah kau hias yang mana kalau kau hias hal tersebut ini menjadi tolak ukur keindahan kau punya tubuh. Mudghah segumpal daging. Kalau ini baik, kalau ini bagus, oh kau hitam, kau jelek, kau tidak rupawan, kau tidak menawan, tapi kau punya mudghah baik, kau punya mudghah bagus, kau punya mudghah terjaga, kau punya segumpal daging tadi tidak kau rusak, maka seluruh anggota tubuhmu akan baik. Seluruh anggota tubuhmu akan baik. Anggota tubuh saudara. Perhatikan, An-Nabi beliau menyatakan apa? Anggota tubuh. Biasa. Ya. Loh ini hadis ini kalau kita kaji, ini hadis kalau kita kaji betul-betul ini besar maknanya, luas penjabarannya. Jasad, kepala manusia jaga kepalanya dari benturan, tapi manusia tidak bisa jaga kepalanya dari migrain. Ada yang bisa jaga dari migrain? Ada nggak? Ente mau nggak benturan, ente bisa jaga kepala ente dari agar tidak terbentur sesuatu. Tapi ente nggak bisa jaga ente punya kepala dari migrain. Menunjukkan apa? Sehebat apapun seorang hamba menjaga kepalanya, ternyata si hamba ini lemah di dalam menjaga kepalanya. Jadi dia tidak perlu jaga dia punya kepala. Terus bagaimana agar supaya tidak terserang migrain, tidak terkena migrain? Jaga kau punya mudghah segumpal daging. Apa penyebab migrain? Ada iri, ada sombong, ada dengki, ada ujub, pusing mikirin urusan orang, pusing mikirin yang gak manfaat, tulul amal, panjang angan-angan, mengayalnya banyak, pikiran maksiat, malam gak bisa tidur, tidur gak tenang, gelisah. Akhirnya apa yang terjadi? Karena ketidakstabilan dirinya disebabkan kondisi hatinya kena migrain. Dari migrain, dari yang macam-macam, nanti muncul asam lambung, mah, asam urat. Akhirnya seluruh makhluk Allah disuudoni. Ente tuh terserang penyakit berasal dari suudzon. Maka dikatakan apa? Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah.
prasangka ente sama peng aja bersangka jelek kok. Ente nggak tahu ente kena asam urat atau sedikit di apa namanya lutut sudah ente anggap oh ini asam urat nggak boleh pakai peng, ente sudah periksa dokter belum gitu? Apakah uzur? Apa nggak uzur? Sama peng itu sudah uzur, itu tak punya hati. Anak indawani abdi nasibi. Aku berada di prasangka hamba bukannya Allah. Ada katakan balian itu biasa. Kau berprasangka susu kamu. Kau berprasangka peng ini racun menjadikan racun. Kau berprasangka peng ini obat. Selama ini yang terkena asam urat dia anggap peng itu racun. Racun kan? Oh Habib nggak pernah ngerasa, saya bilang. Siapa bilang? Lebih umumnya lagi zaman sekarang takut makan kambing. Kalau ini, kayak darahnya bisa manjat, tinggi darahnya manjat ke pohon mana? Suhu. Kalau begitu anda mau tanya, rusak nggak dia punya hati? Rusak nggak dia punya hati? Ketika hatinya sudah rusak, suudzon kepada makhluk Allah, rusak nggak dia punya jasa? Rusak nggak dia punya jasa? Rusak. Bayangin, ente pergi ke atibah, ke dokter, itu urutannya jauh. Antara rematik, asam urat dengan jantung itu jauh. Kalau suudzon dengan kambing, langsung Allah jatuhkan sesuatu yang lebih dahsyat daripada yang dia takutkan, kena jantung. Gara-gara nggak makan kambing, orang yang makan kambing nggak jantung. Jadi contoh aja. Jadi sekedar contoh. Jadi jangan pernah suudzon kepada makhluk Allah. Itu makhluk Allah. Ini air makhluk Allah. Itu makanan makhluk Allah. Ini kopi makhluk Allah. Ini kitab makhluk Allah. Jangan suudzon. Ini yang kita diajarkan malam hari ini. Pada bab yang ke-8 untuk kita mengenal akan diri kita. Kalau seorang itu sudah mengenal akan makhluk yang ada di alam semesta ini, pasti dia akan mengenal diri. Oleh karenanya di dalam kitab di sini dikatakan dan ketahuilah olehmu bahwasannya obat membersihkan diri itu, obat membersihkan diri itu bahwa mengetahui manusia yang membersihkan akan dirinya tersebut, itu dia mengetahui hakikat jadi diri. Mengetahui hakikat jadi diri. Hakikat diri. Maka kita ini sudah terbungkus dengan apa? Dengan nafsu, saudara. Kita sudah terbungkus dengan penampilan tangan. Kita sudah terbungkus dengan penampilan hidung. Kita sudah terbungkus dengan penampilan kulit. Kita sudah terbungkus dengan penampilan mata. Kita sudah terbungkus dengan penampilan otot. Kita sudah terbungkus atau terhijab dengan penampilan dada, penampilan kaki, penampilan anggota tubuh yang menghijab kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita lupa hakikat daripada diri kita sendiri. Kita lupa. Jadi mau bersihkan hati dong. Mau kenali dulu nih hakikat diri. Siapa dong? Oh hidupmu mancung. Jangan pedulikan hidupmu mancung. Kau mancung, ada lagi yang lebih mancung dari Pinocchio. Mancung gak sombong. Ayo, Pinocchio mancungan Habib apa mancungan Pinocchio? Ayo.
Ancaman siapa? Nggak sombong, walaupun boneka. Jadi pahami diri, kenali diri Anda, hakikat dirimu ini siapa, maka kau akan tahu kamu di dunia. Dia nggak tahu majelis, akhirnya majelis hanya dijadikan rutinitas perkumpulan, bukan menjadi jalan untuk yang mendapatkan anugerah besar. Ketika orang tidak memahami, dia bingung, dia ini hidup bagaimana? Berapa banyak di dalam kebingungan orang bertanya, saya ini sebenarnya siapa? Mana? Katanya dirinya. Loh, katanya ente ngaku alwi. Ente ngaku alwi. Kok ente masih bertanya siapa kamu? Itu orang kebingungan tuh. Malam ini ditawar kita punya hati, diobati kita punya hati, dibersihkan kita punya hati agar masuk cahaya ilahiyah, cahaya rabbaniyah, cahaya muhammadiyah untuk mengenal hakikat kehidupan kita yang mana pada hakikatnya hamba adalah hamba dan tidak akan pernah menjadi selain hamba. Makanya setelah dipaparkan panjang lebar belak dan ketahuilah, ketahuilah kalau kau betul-betul mau membersihkan kau punya diri, kenal hakikat kau punya diri. Siapa diri? Mantap. Kenal diri. Jadi kajian kita malam ini kenal diri. Dan sampai jam 1 malam ini. Siap apa enggak? Siap. Hah? Siap. Siap enggak? Jam 1. Siap. Oke, anak enggak siap. Aku capek. Jadi mak dengar anak ngomong. Nanti gajian sama guru. Apa lanjut? Dari mana? Mempersiapkan diri. Nah, hakikat dirimu ini sebenarnya seperti apa sih? Dijelaskan di sini. Kau harus tahu dulu. Manusia, sadar, sadar. Engkau harus mengenal, memahami, mengetahui hakikat dirimu dan bahwasanya permulaannya air mani. Itu kita. Pak, kalau kita tahu hakikat diri kita ini santai Pak itu. Kamu ini siapa? Saya ini kotoran, walaupun nggak najis. Mani najis ya? Mani najis nggak? Menjijikkan nggak? Menjijikkan nggak? Kotor nggak? Dianggap kotor. Ini kenapa? Karena sifatnya yang menjijikkan. Maka jangan pernah kita ini mencemel orang ketika melihat ada orang ini bersifat dengan sifat yang menjijikkan. Karena itu wataknya mani, disifati dengan sifat yang menjijikkan. Dia ini sebenarnya nggak menjijikkan karena firasat kita yang jelek sehingga menyifatkan dengan sifat yang menjijikkan. Hakikatnya mani mandi suci bersih. Ditanya menjijikkan enggak? Dianggap menjijikkan. Nah, asalnya manusia minum setetes mani, setetes mani. Allah setetes mani. Tahu hakikat diri kita seperti ini. Tapi kita ini sesuatu yang menjijikkan. Bangkai. Kita ini bangkai. Kamu ini siapa? Bangkai. Habib, kok Habib yakin kita ini bangkai? Bagaimana? Bagaimana anak nggak yakin kalau diri
lenyap. Coba lihat, jika siang hari lalat menyerang saya, lalat menghinggapi saya, lalat menempel di tubuh saya, lalat berjalan di tubuh saya, tidaklah lalat itu mampir dan singgah terkecuali di atas bangkai, dan saya adalah bangkai. Sehingga apa yang terjadi ketika lalat menempel dirinya, dia langsung mengingat hakikat dirinya adalah bangkai, dan wajar kalau didekati oleh lalat. Bukan bingung, bukan gelisah, bukan terseduk banyaknya lalat. Kenapa ya? Saya digigit nyamuk, bentol-bentol kan? Anda tanya para peneliti, nyamuk tidak menggigit terkecuali di dalam tubuh seseorang memiliki aliran darah yang kotor, sehingga tatkala nyamuk menggigit tubuh kita sadar, oh bahwa saya ini adalah sesuatu yang berasal dari yang kotor, maka saya ini adalah kotor. Apa yang mau dibanggakan sana? Nyamuk aja yang gigit kita, nyamuk aja yang gak punya akal tahu kalau kita ini kotor. Lalat aja yang gak punya pikiran, gak punya akal tahu kalau kita ini bangkai. Tahu lalat, kok ente yang diberi akal, ente yang disempurnakan, lebih sempurna daripada lalat, lebih sempurna daripada nyamuk, tidak sadar bahwa kamu ini adalah terbuat tercipta dari kotoran dan kotor. Lalu sombong. Ya aja penawar hati. Minum apa? Minum. Tetes mah. Tetes mah. Mani. Tetes mah. Mani. Asal dari mana? Mani. Kenapa kok lupa bebas? Ya itu terhijab dengan tanah, dengan putihnya kulit, dengan tampannya wajah, sehingga yang ente sombongkan ini yang zahir, ente lupa pada hakikat dirimu. Seganteng seseorang, kalau dia tidak memakai, perhatikan, untuk ente, keringat masuk, bau. Maka dikatakan apa? Wafi anfusikum afalam tubsirun. Wafi anfusikum, di dalam diri kalian, afalam tubsirun, kau tidak lihat, kau tidak perhatikan, tidak ambil pelajaran. Jadi kita ada pelajaran besar. Cuma kita tidak mau ngambil pelajaran, tidak mau ngambil pelajaran. Akhirnya sombong aja. Jangan sadar. Enggak, anak ini bangkai. Ente mau muliakan kotor. Ente nggak mau muliakan bangkai, nggak pernah dimuliakan orang. Siapa yang ada yang muliakan bangkai? Ada. Ente dapat bangkai dimuliakan, ada. Dibuang. Ada yang menyimpan bangkai. Ibu? Dibuang. Bau. Itulah hakikatnya itulah hakikatnya kita. Ada nggak yang keluar dari kita yang nggak bau? Ada nggak? Itu keluarin kotoran, wangi. Itu keluarin angin, wangi. Coba ente, jangan deh. Ente ini, turun nih, turun. Nih, yuk. Apa baunya? Apa? Itulah hakikatnya gitu. Bangkai, dan tidak ada di dalam tubuh manusia terkecuali terkecuali bau. Dan bahwasanya
keji. Dan ia pada antara demikian itu menanggung akan tahi. Kita hidup ini yang kita bawa apa? Kotoran aja. Yang kita bawa apa? Kotoran. Dan bahwasanya aslinya ketiadaan kemudian dijadikan ada. Kita ini nggak ada. Allah akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kalian dari dalam perut ibu kalian. Dia dikatakan apa? Dan bahwasanya aslinya ketiadaan kemudian dijadikan akan aslinya daripada tanah, kemudian dijadikan akan dia sendiri daripada air mani, kemudian daripada darah, kemudian daripada segumpal daging. Itu asli manusia. Manusia nggak ada. Ada nggak manusia? Nggak ada. Ini kalau kita bahas saja. Adam. Makanya kita ini dikatakan Adam. Adam itu nggak ada. Adam ini nggak ada. Jadi jangan pernah merasa ada. Ketika seseorang merasa ada, maka seseorang tersebut telah mensekutukan Allah. Maka Rasulullah SAW menyatakan di dalam sebuah hadis, "Inni la akhafu ma akhafu min ummati syirkul asghar." Aku enggak pernah takut sebagaimana yang sangat aku takutkan akan terjadi di dalam diri umatku adalah syirik yang sangat kecil. Syirik yang sangat kecil ini apa? Menganggap dirinya ada. Kalau orang sudah menganggap dirinya wujud, maujud, ada, akhirnya susah. Dia akan mengadakan segala sifat yang tidak ada di dalam dirinya. Dia nggak memiliki sifat kemampuan karena merasa ada akan mengadakan sifat kemampuan tersebut. Dia tidak mendengar karena merasa ada, maka dia akan mengadakan sifat maha mendengar. Apa yang terjadi sadar tidak sadar, akhirnya manusia menjadikan dirinya Tuhan. Itu syirkul asghar. Kalau ditanya sahabat, apa syirkul asghar ya Rasulullah? Apa syirik yang kecil? Riya. Riya. Riya kepada orang lain, riya kepada diri sendiri. Riya ini ada dua jalan. Ada jalan riya untuk orang lain, jalan riya untuk diri sendiri. Hah? Ini dijelasin apa dibaca? Kalau di sini baca. Bisa ada salah, seperti itu. Nanti kalau disalahin semua yang setengah 11, bisa sampai jam berapa? Besok sampai jam berapa? 2. Setengah 11. Kasih tahu. Betul. Makanya dikatakan apa? Dari tanah diciptakan dari mani, mani diciptakan apa? Mudghah. Min nutfah. Summa min alaqatin wa mudghatin. Lalu segumpal dan kain. Air mani, kemudian daripada darah, kemudian daripada seketul. Masya Allah, ini bahasa Melayu. Segumpal. Betul itu betul, benar betul. Betul itu
Kalau bayi itu nggak begini, bayi itu nggak begini, bayi itu begini. Makanya ini sebenarnya ini betul sebenarnya begini. Kalau gua kan begini, jadi bayi itu sebenarnya lempengan. Begini dia, bayi itu bentuknya cuma bulat. Jadi potongan daging itu namanya seketul. Kalau bahasa Melayunya seketul itu kalau ente potong daging, potong ada daging dipotong, itu namanya seketul. Nah, ya. Jadi bayi itu diambil dari seketul potongan daging tubuh dari rahim ibunya. Ya, karena berasal dari darah ibunya tadi. Ya, dari darah ibunya. Kira-kira sampai di sini paham nggak? Paham nggak? Kita sambung sedikit. Nanti insya Allah dilanjutkan sama guru yang biasa membaca kita. Sebulan sekali apa seminggu? Berkali insya Allah. Ini kita pembahasannya Masya Allah bagus banget. Penawar hati. Ini di Malaysia menjadi kajian dunia ini penawar hati. Setiap majelis di Brunei, di Singapura, di Kuala Lumpur, di Kuching, ini dipakai setiap majelis. Ya, alumni yang ngajarin alumni Mesir Al-Hari yang ngajarin kita penawar hati. Habib bisa baca Arab Melayu. Habib bisa baca Arab Melayu itu semenjak di Samarinda belajar sama guru-guru Banjar. Jadi guru Arab Melayunya Habib itu orang Banjar. Awalnya nggak bisa baca Arab Melayu, jadi dulu baca Arab Melayunya ambil pulpen, belajar sama guru Kadir, belajar sama guru Upi, baca nanti anak dikasihin fathah kasrah, udah tahu, oh begini bunyinya dan sebagainya, ya bisa belajar. Tapi kalau bahasa Madura anak bisa, karena anak dulu sekolah di Madura. Ya. Bahasa Melayu Banjar ini baru di Samarinda anak belajar. Alhamdulillah sedikit-sedikit bisa. Tapi kalau yang masih anak pusing bahasa Melayunya sampai sekarang masih bingung dan harus bahasa Indonesia, dan alhamdulillah sudah dapat bahasa Indonesianya. Walaupun anak biasa baca apa? Sabil Muhtadin si Muhammad Arsyad Al-Banjari ini kitabnya Masya Allah, bahasa Melayunya juga Masya Allah, sampai anak bingung mengartikannya. Sabil Muhtadin itu. Tapi alhamdulillah sudah ada cetakan Melayu. Nah itu yang membantu. Betul. Bahas betul aja. Betul. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah. Nah. Dan tiada ada baginya pendengaran, dan tiada pengetahuan, dan tiada penglihatan, dan tiada hidup, dan tiada kekuatan. Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Enggak tahu apa-apa. Kita ini keluar dari rahim ibu kita ini bodoh. Enggak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi pemikiran agar kita mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala kemudian dijadikan baginya sekalian yang tersebut. Ya. Sehingga apa? Enggak ada apa-apa dijadikan ada apa-apa. Jadi yang memberikan segala sesuatu yang kita tidak miliki siapa? Allah. Pada hakikatnya enggak punya. Mata bukan punya kita. Telinga bukan punya kita. Karena kita ini digoda oleh bisikan nafsu dan syaitan, akhirnya merasa punya. Sehingga apa yang terjadi ketika seorang hamba tidak memiliki, kenapa Allah ini memberikan contoh? Allah ini memberikan contoh indah. Allah ini memberikan contoh indah. Ya. Wa ja'ala lakum sam'a
dan diberikan kepada kalian pendengaran telinga. Wa ja'ala lakum sam'a. Tiga komponen manusia: pendengaran, penglihatan, pemikiran. Kok tiga? Hampir semuanya itu. Kalau Allah mensifatkan sifat manusia ini: pendengaran, penglihatan, pemikiran. Kenapa? Karena dari dilahirkan manusia sampai wafatnya tidak akan pernah mampu untuk melihat matanya sendiri dan tidak akan pernah mampu melihat telinganya sendiri terkecuali dengan alat. Menunjukkan apa? Ketidakmampuan seorang hamba. Ketidakmampuan seorang hamba. Coba, dari lahir bisa nggak lihat matanya? Kecuali pakai kaca, pakai cermin. Bisa nggak melihat telingamu? Kecuali pakai cermin. Bisa nggak melihat hati, fuad? Hati nggak bisa. Oleh cermin, oleh cermin. Subhanallah, ini ayatin indah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, Allah jaga diri kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang mengamalkan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita pelajari dan apa yang kita ajari. Ini yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.